Kiki di Surabaya? Anto bertanya dengan senyum lebar. Bukan, Medan. Ingin ku jawab seperti itu. Maksudku kan dia tahu sekarang kami di Surabaya bukan di Medan atau Pekanbaru. Iya. Wah, kenapa tidak mutasi ke hotel saja, jadi kan kita bisa sama-sama lagi. Hehehe. Aku hanya bisa tertawa sumbang membayangkan harus satu tempat kerja lagi sama tempe kriuk. Sopo iki, cok. Ayune, kenal no opo, siapa ini? Cantiknya, kenalin dong. Hahaha, iki koncoku teko Jakarta, ini temanku dari Jakarta. Anto mengenalkanku kepada teman-temannya yang bekerja di Hotel M yang berada di area Superblok ini. Kalau begini ceritanya bakal sering nih bertemu sama tempe kriuk and degang, anggap saja mereka bakwan, tahu isi, dan lumpia isi bihun. Untung saja Willy yang baru datang dari riset menyapaku, jadi aku menggunakan Willy untuk melarikan diri. Lagian itu kenapa sih si tempe kriuk bisa berkeliaran di mall pada jam kerja? Ah, entahlah, yang pasti bagiku pribadi saat ini jangankan untuk jalan-jalan, waktuku seminggu ini benar-benar ku habiskan hanya kantor, apartemen, begitu saja setiap hari. Dan karena apartemenku berada di gedung yang sama dengan kantorku, jadi kesimpulannya adalah aku belum pernah keluar dari gedung ini. Jadi sudah kemana saja selama di Surabaya? Nyindir, nyindir. Hahaha. Saat ini seperti biasa setiap malam aku akan melakukan panggilan video dengan the one only Kang Kopi yang bikin kangen. Tahu tidak, aku bahkan belum pernah keluar dari gedung ini. Aku curiga kamu sengaja cari apartemen untukku di sini supaya aku tidak kemana-mana. Lama-lama aku seperti bukan jadi Cinderella tapi jadi Rapunzel. Hahaha, rambut kamu tidak sepanjang itu, sayang. Aku mendelik mendengarnya yang malah menggodaku. Jangan-jangan kamu sengaja ya, mencari apartemen di sini, biar aku tidak kemana-mana. Itu tidak sengaja. Tadinya aku hanya berpikir keefisienan dan keamananmu saja. Minimal dengan apartemen di sana, kamu tidak perlu macet-macetan sepulang kerja kan? Oh, percayalah, aku sangat merindukan macetnya pulang dan pergi kerja. Kulihat sepertinya dia tengah duduk di balkon apartemen dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Sedangkan aku baru selesai mandi, salat isya, dan sekarang tengah memakai krim malam bersiap untuk tidur. Ya malah kangen sama macet, pacar sendiri tidak dikangenin. Hahaha. Aku tertawa melihatnya yang merajuk. Hei, kapan lagi bisa melihat seorang Caraka Benua merajuk seperti itu, dan itu sangat menggemaskan. Aku juga kangen sama Kang Kopi. Caraka mengerutkan alisnya terlihat berpikir. Siapa sih sebenarnya Kang Kopi ini? Siska dulu juga bilang kamu kencan sama Kang Kopi. Nada suaranya terdengar serius membuatku mengulum senyum. Kang Kopi. Aku dengan santai naik ke atas tempat tidur, menyelimuti tubuhku hingga dada. Tak memedulikan Caraka yang sepertinya sedang cemburu pada dirinya sendiri. Kang Kopi itu seseorang yang sangat luar biasa. Kusandarkan ponsel di bantal sebelah hingga aku masih bisa melihat wajahnya. Caraka mengerutkan alisnya. Seluar biasa apa? Sangat luar biasa menurutku. Caraka menghisap rokoknya dalam lalu menghembuskan asap putihnya terlihat kesal, dan itu semakin membuatku menahan tawa. Terus, dia orang yang bisa terlihat dewasa, serius, pintar, sangat bisa diandalkan pada satu sisi, tapi di sisi lain dia sangat kekanak-kanakan, posesif, terkadang manja dan keras kepala. Tidak terlihat hebat. Menurutku dia biasa saja. Dia kembali menghisap rokoknya. Benarkah? Tapi menurutku dia adalah seseorang yang luar biasa. Dia tidak menyerah ketika aku berulang kali menolaknya. Dia tetap di sampingku bahkan ketika aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Dia yang kembali menumbuhkan rasa percaya diriku. Dia juga yang membuatku menyadari kelebihan diriku sendiri. Caraka terdiam, terlihat berpikir, senyum simpul kini menghiasi wajahnya sepertinya mulai menyadari siapa Kang Kopi itu. Dia menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untukku, memastikan kalau aku baik-baik saja bahkan ketika aku jauh dari pandangannya, dan setiap hari dia membelikanku kopi bahkan ketika jarak ratusan mil memisahkan kami. Senyum lebar kini benar-benar menghiasi wajah tampannya, membuatku ikut tersenyum. Dia terdengar luar biasa. Tadi kamu bilang dia biasa saja. Kamu salah dengar, tadi aku bilang dia luar biasa. Hahaha.
Dia mematikan rokoknya kemudian berdiri dan berjalan masuk ke dalam apartemennya. Jadi bagaimana rasanya memiliki kekasih yang luar biasa? Aku harus menyiapkan berbagai imun juga peralatan perang. Hahaha. Bagaimana seminggu setelah ditinggalkanku? Apa sudah ada lalat hijau yang berusaha mendekat? Dia hanya mengangkat bahunya santai, membuatku berdecak. Hahaha, tidak ada, sayang, tenang saja. Dia tertawa melihatku yang memandangnya dengan pandangan tak percaya. Bagaimana denganmu? Apa sudah ada yang berani mendekatimu? Oh iya, aku hampir lupa. Aku teringat kejadian tadi sore. Tebak tadi aku bertemu dengan siapa? Caraka menggelengkan kepala. Anto. Anto? Iya, Anto si tempe kriuk. Caraka terlihat berpikir. Masih ingat tidak kejadian di lift? Yang seseorang menyapaku? Anak akunting yang akhirnya dimutasi? Aku memberi petunjuk yang membuatnya membulatkan mata. Yang manggil kamu Kiki? Iya. Kenapa dia ada di sana? Kamu lupa dia dimutasi ke Surabaya, dan ternyata dia dimutasi di Hotel Area Superblok Surabaya. Caraka terlihat berpikir, membuatku curiga. Jangan berpikir untuk kembali memutasinya. Hahaha, bagaimana kamu tahu? Terlihat dari mukamu yang sedang merencanakan sesuatu. Hahaha, tapi kalau dia berani macam-macam, aku tak segan-segan memutasinya ke tempat yang sangat jauh. Aku tersenyum sambil berdecak. Cara kasih posesif, aku sangat merindukannya. Walaupun setiap malam kami akan video call, tapi tetap saja berbeda rasanya ketika kita hanya berbicara lewat layar ponsel dengan berbicara langsung. Dia terdiam memerhatikanku yang sudah mulai menguap, dan mata yang sudah mulai terasa berat. Ngantuk? Tidur saja, aku akan menemanimu di sini. Aku tersenyum kemudian memejamkan mata. Tadi pasti sangat lelah di kantor ya? Iya, lumayan, bagaimana denganmu? Seperti biasa aku harus membereskan beberapa pekerjaan, rapat sana, rapat sini, dia mulai bercerita tentang kegiatannya satu hari ini. Suaranya mulai timbul tenggelam ketika perlahan alam mimpi mulai memelukku. Sayup-sayupku dengar Caraka berbisik. Sleeping tight and sweet dream, honey, I love you, tidur yang nyenyak dan mimpi indah, sayang, aku mencintaimu. Aku tersenyum mendengarnya kemudian berbisik, love you too. Sebelum akhirnya benar-benar terlelap. Caraka, Pof. Melihatnya tertidur seperti itu setiap malam membuatku benar-benar merindukannya, bahkan rasanya hampir gila. Aku benar-benar ingin terbang ke Surabaya saat ini juga untuk memeluknya, mencium wangi parfumnya yang lembut menenangkan. Ini gila. Benar-benar gila. Untuk pertama kalinya aku bisa seperti ini hanya karena seorang perempuan. Kulihat napasnya sudah mulai teratur, mulutnya sedikit terbuka yang artinya dia sudah tertidur dengan nyenyak. Kumatikan panggilan video, sebelum aku bertambah gila dengan mencium layar ponsel, layaknya anak kemarin sore yang tengah jatuh cinta. Aku menghubungi seseorang untuk mengalihkan perhatianku dari perempuan yang kini telah tertidur nyenyak tak menyadari kalau telah membuat seseorang hampir gila karena merindukannya. Halo, semua baik-baik saja kan? Aku terdiam mendengar laporan. Tolong awasi dan jaga dia baik-baik. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan segera laporkan kepada saya. Satu lagi, ingat, jangan sampai dia curiga kalau sedang diawasi. Aku mematikan ponselku, dan menghempaskan tubuhku di atas kasur. Terlentang dengan mata menatap langit-langit kamar yang terasa sepi. Apa yang akan Kirana lakukan seandainya mengetahui aku menugaskan seseorang untuk mengawasi dan menjaganya? Aku tersenyum membayangkan Kirana yang marah-marah, dan mulai menghubung-hubungkannya dengan drama Korea atau sinetron yang sering ditonton mamahnya. Aku benar-benar sudah gila, bagaimana mungkin aku bahkan merindukan marah-marahnya? Apa aku ke Surabaya saja besok, dan siap-siap menerima amukannya? Beberapa malam ini aku habiskan dengan mengawasi proyek relokasi booth and display store. Sebetulnya tidak ada kewajibanku untuk mengawasi, cukup Ferry yang jadi pengawas. Tapi mengingat ini adalah proyek pertamaku jadi aku ingin semuanya sempurna. Alhasil setiap malam aku baru naik ke apartemen lebih dari tengah malam, dan siap-siap mendengar omelan Kang Kopi. Di cerita Disney, Cinderella itu sampai jam 12 malam, ini kok, lebih dari jam 12 malam. Saat itu aku baru naik ke atas sekitar pukul 1 malam. Hehehe, itu kan di dongeng ini dunia nyata, Kang, Cinderella butuh kerja ekstra biar segera jadi putri.
Ketika aku sudah menyebut mantraku, biasanya dia hanya akan menghela napas panjang, tanda menyerah. Kalau kamu sakit bagaimana? Tidak ada orang yang akan merawat kamu. Mama, Oka, Siska, kami semua jauh dari sana. Dia memang menghela napas setelah aku mengucap mantra, tapi itu tak menghentikan omelannya. Sepertinya mantraku sudah mulai luntur. Iya, maaf. Jangan minta maaf, ini bukan buat aku, tapi untuk kebaikan kamu. Iya, sayang, maaf, aku janji tidak akan mengulang lagi. Aku benar-benar menyesal karena telah membuatnya khawatir. Halo, jangan marah dong. Aku melihat layar ponselku, apa panggilannya sudah terputus? Tidak kok, masih tersambung. Kenapa dia diam saja? Gawat, dia benar-benar marah sepertinya. Halo, Kang. Lagi gini saja manggilnya Kakang, sayang, coba kalau hari-hari biasa, cek kakak. Hahaha. Kang, kangen. Enggak bakal ngaruh. Hahaha, serius, sayang. Sudah tidur sana. Hahaha, oke, kamu juga tidur ya, love you. Love you too. Untung saja marahnya dia itu adalah marah yang beralasan dan tidak pernah melewati batas. Hanya seperti itu dan ya, semua memang demi kebaikanku. Dan aku sudah tahu bagaimana menenangkannya yang sedang marah, karena aku juga tahu kalau kesalahanku bukanlah sebuah kesalahan fatal yang bisa membuatnya marah hingga berlarut-larut, jadi cukup mengakui kesalahan kita dan bilang maaf ditambah kata-kata mantra, Kakang, sayang dan love you. Ya, sesederhana itu. 2 minggu sudah aku berada di Surabaya, yang menjadi PR-ku satu persatu selesai. Relokasi dan display booth. Toko kini telah diubah menjadi lebih menarik sesuai dengan konsep yang waktu itu aku sarankan, dan itu cukup berhasil menarik pengunjung yang meningkat 60% yang secara otomatis meningkatkan penjualan 20% walau masih di bawah target. Dari laporan hasil riset Willy, untuk penjualan elektronik di wilayah Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya, pasar elektronik dikuasai oleh Haryanto Group. Sebetulnya barang-barang kita tidak kalah komplit dari Haryanto, tapi mereka memiliki kelebihan dari pelayanan yang sangat memuaskan. Karyawan mereka benar-benar men-treat pengunjung yang datang dengan sangat ramah, dan membuat pengunjung nyaman. Aku mencatat semua itu dalam buku agendaku. Bagaimana dengan harga? Willy menggelengkan kepala. Mereka memiliki semuanya, pelayanan yang ramah, tempat yang nyaman, dan harga yang tak kalah dari pasar tradisional. Bagaimana aku bisa mengalahkan raksasa elektronik yang menguasai pasar daerah timur dengan toko yang bahkan tak semua orang mengetahuinya? Ini adalah PR terbesarku. Aku harus memutar otak agar minimal toko ini dikenal masyarakat luas, syukur-syukur kalau bisa mencapai target. Stikering bagaimana? Sedang berjalan di pintu-pintu masuk area Superblok. Aku mengangguk mendengar jawaban Yudi kemudian menceklis tulisan stikering di antara list Mastudo, yang harus dilakukan, yang aku tulis di buku agenda. Kalau bisa lakukan di luar Superblok juga. Yudi mengangguk kemudian menuliskan dalam memonya. Van, coba kamu sama Willy cek titik-titik strategis untuk pemasangan billboard, sebanyak yang kita bisa. Chandra paling akan terkejut melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk promosi, aku akan pikirkan nanti untuk menghadapi Chandra. Segala sesuatu memiliki harga kan? Begitu juga dengan mempromosikan produk, apalagi ketika produk kita masih baru dan belum memiliki nama pasti memerlukan perjuangan dan harga sangat besar. Lin, bisa tolong buat surat undangan untuk meeting dengan store dan produk? Kapan Buna? Lusa, jam 2 bisa tidak? Nanti Aileen tanya sama Yuli dan Sonya deh, Pak Wira sama Bu Fenty lusa ada jadwal kosong jam berapa? Kalau besok ada jadwal kosong, besok saja. Semakin cepat semakin bagus. Aileen mengangguk mengerti. Sekarang saja kita meeting. Aku terkejut mendengar suara seseorang yang baru masuk ke dalam kantor. Chandra berjalan di bagian terdepan, menyusul di belakangnya hampir semua manajer dari semua departemen-departemen. Saya tidak tahu kalau Bapak akan datang hari ini. Aku berdiri menyambut Chandra, karena bagaimanapun dia adalah atasanku di sini. Chandra menduduki posisi yang sama dengan Caraka, hanya di bidang berbeda. Caraka di perhotelan dan resort, sedangkan Chandra di MHG Retail. MHG Retail sendiri membawahi beberapa departemen store, merek fashion ternama, lifestyle sampai restoran siap saji, dan kini merambah bidang elektronik dengan Ewok. Bisa dibayangkan sebesarkan apa MHG Retail?
Aku saja sampai membelalakan mata ketika mengetahui untuk pertama kalinya membaca company profil MHG Retail. Jangan bandingkan dengan hotel dan resort karena itu malah akan membuat mata kita benar-benar bisa keluar. Sidak, jawab Chandra santai dengan mata berkeliling menyisir kantor, yang kini di salah satu pojoknya aku gunakan sebagai ruang rapat dadakan. Apa keberatan kalau saya ikut meeting? Tidak, dengan senang hati saya mengundang Bapak untuk ikut bergabung bersama kami. Jadi di mana kita akan meeting? Mau sambil makan? Kalau sambil makan itu namanya ngobrol, Pak, bukan rapat. Chandra terkekeh sambil mengangguk setuju. Jadi di sini saja. Karena semua manajer ikut bergabung maka para staf terpaksa mengungsi dulu keluar. Untung saja kantor di sini tidak terdiri dari kubikel-kubikel, hanya meja dan kursi saja tanpa sekat, jadi kami bisa melakukan rapat darurat di kantor. Aku melaporkan tentang program kerja yang sudah, sedang dan akan berjalan. Salah satunya aku meminta kepada departemen store untuk melakukan training bukan hanya tentang pengetahuan tentang produknya saja product knowledge tapi juga training tentang manner, tata krama kepada semua bagian yang berada di bawah store manager seperti SPGM, GPU, goods pick up, pengambilan barang, tester and checker, bagian pengecekan dan percobaan produk kasir, sampai customer service. Dan untuk departemen produk aku meminta mereka untuk menekan harga. Dan dengan departemen produk inilah rapat berjalan sedikit alot karena bagaimanapun bagian produk terhubung dengan bagian luar yaitu pihak brand. Saya tidak berharap kita bisa menekan harga sampai seperti yang ada di kompetitor apalagi pasar tradisional. Tapi minimal rank, selisih, harganya tidak begitu jauh seperti sekarang. Kalau kita bisa menekan harga jual, kita bisa gabungkan dengan berbagai promo lainnya yang akan menambah sales income kita. Itu akan susah. Tapi bisa diusahakan dulu kan? Chandra memotong ucapan Bu Fenty. Manajer produk. Mata Chandra menatap Bu Fenty tajam, walaupun umur Bu Fenty jauh di atas Chandra, tapi aura kepemimpinan jelas terlihat dari sosok pria berkacamata itu. Tanpa banyak ucapan hanya dengan tatapannya saja cukup membuat Bu Fenty terlihat gugup dan akhirnya berkata, "Bisa, Pak, saya usahakan." Chandra mengangguk puas. Dan rapat pun berakhir yang artinya sebagian tugasku sudah selesai tinggal menunggu realisasinya saja. Sepertinya aku harus mengeluarkan biaya untuk promo lagi. Ucap Chandra pelan ketika aku menemaninya berkeliling toko untuk memeriksa keadaan toko. Di depan Pak Wiradi mencoba menjelaskan tentang pencapaian departemen store saat ini. Hahaha, terakhir, hanya untuk billboard. Chandra mengangguk. Kami kembali berjalan melewati beberapa booth yang cukup ramai dengan pengunjung. Apa Raka tahu kalau saat ini aku di sini? Tidak, bagaimana dia bisa tahu kalau aku saja baru tahu? Saat ini kami melewati bagian home theater di mana beberapa ruang dari kaca terlihat nyaman lengkap dengan sofa, TV layar datar, peralatan audio canggih dengan logo brand-brand ternama terpasang di atas dinding, dan di depan pintu kaca seorang SPM siap menyapa tamu yang datang. Kita coba ini. Chandra tiba-tiba masuk ke dalam home theater JBL, membuat aku dan Pak Wiradi saling pandang kemudian mengangkat bahu sebelum ikut masuk. Nyaman, ucapnya sambil duduk di sofa berwarna putih depan Smart TV yang tengah menayangkan sebuah film action dengan audio menggelegar seperti di dalam bioskop. Sini. Chandra menepuk sofa di sebelahnya membuatku mengangkat alis sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Pak Wiradi dan SPM mengeluarkan semua kemampuan product knowledge mereka berusaha mengesankan Chandra yang kini tengah mengutak-atik ponselnya sambil sesekali menatap ke depan menyiratkan kalau dia mendengarkan mereka, sedangkan aku duduk dengan nyaman di atas sofa sambil menikmati film yang tayang. Nah, aku menoleh bersamaan dengan Chandra yang menekan kamera ponsel. Senyum iseng seketika terbit sambil kembali mengutak-atik ponselnya. Tak berapa lama ponselnya berdering dan senyum lebar kembali menghiasi wajah Chandra. Nama Raka menghiasi layar ponselnya, yang langsung di-reject oleh Chandra. Beberapa kali Raka menghubunginya yang selalu dia tolak dengan senyum lebar. Sebelum akhirnya ponselku yang berbunyi memperlihatkan nama Kang Kopi di layar. Halo. Mana anak nakal itu? Anak nakal? Aku menatap Chandra bingung yang malah tertawa terbahak sambil berdiri. Hahaha. Chandra. Kapan dia datang? Pokoknya jauh-jauh dari dia. Jaga jarak 3 meter. Aku tersenyum menyadari yang terjadi. Adik yang iseng dan kakak yang posesif. Aku tidak mungkin menjauhinya, dia adalah atasanku.
Aku mendengar dia mengumpat di sana yang membuatku kembali tersenyum. Aku seperti memiliki bayi besar yang sangat pencemburu. Sedangkan orang yang dicemburui tengah serius berjalan kembali berkeliling toko sambil mendengarkan penjelasan Pak Wiradi, meninggalkanku di ruang home theater. Bukankah sudah kukatakan kalau sekarang standarku tinggi? Maksudmu anak nakal itu berada di bawah standarmu? Suaranya kini telah terdengar tenang, membuatku tersenyum. Tentu saja bukankah kamu adalah putra mahkota sedangkan dia hanya pangeran? Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tertawa. Kamu benar, dia di bawahku. Hahaha. Anak nakal itu membuatku sangat iri, ketika aku sangat merindukanmu, dia malah bisa bertemu denganmu. Aku juga sangat merindukanmu. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku sangat merindukannya. Belum 1 bulan aku tinggal di Surabaya, dan selama ini pula aku disibukkan dengan berbagai pekerjaan hingga terkadang membuatku lupa waktu dan larut dalam kesibukan, tapi percayalah di antar kesibukan itu aku sangat merindukannya. Ketika istirahat aku merindukan rooftop dan berharap dia menemaniku sesaat, memelukku memberi kekuatan. Aku sangat merindukannya.